Si Cila sama Bobon malah bermesraan, sementara si Bontot nggak dapet tempat tidur. Mana si Putih ngorok lagi tidurnya. Bangun tidur si Putih langsung nunggu di depan mesin makanan. Si Bontot yang ngeliat Putih langsung gercep ikutan. Si Putih malah ketiduran. Jadi dihabisin Bontot deh makanannya. Begitu bangun makanan udah habis, si Putih sedih dan ngadu ke majikan. Jadinya Bontot di penjara deh. Si Putih pun dikasih makanan baru yang enak bingit. Si Bontot cuma bisa liatin. Karena si Putih baik, Bontot dikasih juga makanannya dan dibebasin. Kemarin abis dibikinin boneka kucing setengah ular. Tapi Bontot gak puas, dia mau boneka lucu. Bukan yang serem. Si Putih diambil bulunya. Kakak-kakak Bontot lega kali ini gak diambil. Ternyata bulu Putih masih kurang. Ambil aja deh bulu Slamet. Tapi seperti biasa, dia galak banget. Sambil nunggu selesai, Bontot dikasih makan. Tapi dia nggak mau makan sebelum dapat boneka baru. Akhirnya boneka pun jadi. Wow. Dan Bontot mau makan. Sekarang waktunya makan. Kakak-kakaknya Bontot langsung gercep makan. Tapi si Bontot nggak kelihatan batang hidungnya. Majikan pun nyariin kemana-mana. Padahal dia lagi ngumpet di atas. Bontot pun digantung di jemuran biar nggak bisa manjat-manjat lagi. Kalau kamu nggak mau makan, sini mending kamu aja yang aku makan. Majikan sering makan buah persimmon. Cici jadi tahu persimmon adalah buah favorit majikan. Besoknya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ada buah persimmon di dalam tasnya. Padahal di rumah cuma ada majikan dan Cici. Semua jendela juga tertutup rapat. Karena penasaran, majikan coba cek CCTV, tapi ternyata rusak. Majikan tanya Cici, tapi Cici diam aja. Besoknya, majikan pura-pura pergi kerja lalu sembunyi. Dari situ dia lihat Cici keluar rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin shock. Cici ternyata pergi ke toko buah buat beli persimmon. Dia bahkan pakai uang tabungannya sendiri. Setelah dapat, Cici pulang sambil bawa tas kecilnya. Sampai rumah, majikan cek tas Cici. Dan bener aja, ada buah persimmon. Majikan terharu banget dan makin sayang sama Cici. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung. Dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici, walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar, dia lewat dengan cara zigzag, dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, buat semangatin si Koko. Majikan udah nikah, Oreo nggak boleh tidur bareng lagi. Jadi majikan siapin ruangan buat dekorasi kamar baru Oreo. Pertama dikasih ranjang tidur yang nyaman buat Oreo. Lalu dikasih meja yang didekorasi dengan lampu hias. Setelah itu dikasih lemari bentuk mobilan. Dan stok cemilan kalau Oreo lapar. Dikasih juga aneka ragam baju yang lucu-lucu. Terus dikasih sofa biar Oreo bisa santuy. Udah jadi deh kamar Oreo. Menurut kamu bagus nggak? Komen ya. Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga, majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu. Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan. Lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Takutnya. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar.
Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Majikan bantuin adik sepupunya cari barang yang hilang. Ternyata tadi barang-barangnya diambil sama ayahnya. Emon bantu cari di sekitar rumah, tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka cari di dalam rumah pas ayahnya lagi pergi. Emon nemu sebuah brankas tersembunyi. Di dalam brankas itu ada foto idol K-pop yang dicari sepupu majikan. Lalu Emon nemu senter buat cari tahu kode brankas itu. Brankas pun berhasil dibuka. Di dalamnya ada barang-barang sepupu majikan. Gak lama kemudian ayahnya pulang, lalu marahin anaknya. Majikan yang kasihan lihat sepupunya dimarahin pun langsung ngadu ke bibinya. Dia bilang suaminya sembunyiin uang di dalam brankas. Perang dunia pun terjadi. Majikan bawa Emon ke pesta kucing. Ada banyak kucing yang datang. Emon pasti seneng deh punya teman baru. Tapi pas majikan tinggal ke kamar mandi, kok Emon ada di pojokan gak main sama kucing lain? Wajah Emon terlihat sedih. Majikan pun cek CCTV. Ternyata tadi Emon didorong dan ditendang. Pas majikan samperin ternyata mereka lagi ngomongin Emon. Katanya Emon jorok dan gak manis kayak kucing lainnya. Dengar itu, majikan langsung marah sama mereka. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah bilang omongan mereka bener. Emon pun makin sedih dengernya. Pas sampai rumah, Emon langsung murung. Jangan sedih Emon, kamu adalah kucing terbaik di dunia. Teman-teman like dan komen buat semangatin Emon ya. Teman majikan dateng, dia bilang abis adopsi kucing, lalu nunjukin sertifikat adopsinya. Dia mau ambil beberapa barang Emon biar kucingnya ketularan beruntung. Malah Aji mumpung dong, makanan Emon pun ikut diambilin. Terus pas Emon lagi makan, makanannya malah diambil dan dikasih ke kucing barunya. Emon malah dilempar makanan. Jadinya Emon sedih deh. Majikan yang kasihan lihat Emon pun marah dan usir temennya. Tenang ya Emon, nanti kita beli lagi barang-barang yang diambil tadi. Uang kita masih banyak. Dicari kucing hilang, ciri-ciri Oreo. Majikan cariin di mana-mana tapi nggak ketemu. Di tumpukan boneka pun nggak ada. Besoknya majikan tempelin selebaran lagi. Terus majikan nanya kucing di situ, lihat kucing ini nggak? Majikan kasih makan si Oyen biar mau nunjukin di mana Oreo. Setelah ngikutin si Oyen, Oreo pun ketemu. Majikan lega Oreo udah ketemu. Tapi, kok ada kucing lain yang mirip Oreo? Jadi yang asli yang mana nih? Bontot dan kakak-kakaknya punya bola bulu besar. Gogon dan Slamet iri, mereka nggak punya. Majikan mulai kumpulin bulu. Malah dicakar sama si galak Slamet. Ya udah deh, kumpulin bulu pakai kulit durian aja, biar nggak dicakar lagi. Akhirnya bulu pun terkumpul banyak. Majikan mulai bikin bola buat Gogon. Bolanya semakin besar, bikin Gogon senyum. Bola Gogon dan Slamet selesai dibuat. Dan inilah hasilnya. Bola Gogon paling kecil, sedangkan punya Bontot paling besar. Ini karena Bontot punya kakak berbulu kembar yang bisa diambilin bulunya. Berawal dari majikan yang gak sengaja injek Bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu. Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si Bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar nggak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke-7. Majikan heran, kok kasur bisa basah? Apa karena AC-nya rusak jadi keringetan? Jadi para kucing tidurnya dialasin perlak deh biar nggak basah sofanya. Tapi pas Bontot dan kakaknya cobain, wow ternyata ini bukan perlak biasa, tapi perlak kesehatan alias akupuntur. Tangan Bontot bergetar hebat pas nyentuh perlak itu. Para kucing bingung, terus gimana kita tidurnya? Akhirnya majikan beli AC baru, biar para kucing nggak kepanasan lagi dan nggak perlu tidur pakai perlak. AC-nya adem bingit sampai Gogon tepar depan AC. Besoknya majikan cek CCTV, ternyata selama ini kasur basah karena diompolin Bontot, bukan keringetan karena AC rusak. Sekarang waktunya mandi. Tapi si Bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si Bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si Bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si Bontot, "Help me!"
Majikan mau pergi jalan-jalan. Sebelum pergi, keperluan para kucing udah disiapin. Mulai dari stok air minum buat beberapa hari, dan kasur buat tidur para kucing. Nggak lupa sediain makanan juga. Malah langsung dilahap sama Pepeo ponakan Bontot. Si Pepeo kecil-kecil makannya banyak, karena lagi masa pertumbuhan. Si Pepeo langsung asik mainan pasir. Kelihatannya dia seneng bingit, serasa lagi main di pantai. Tapi pasir ini bukan buat mainan kayak di pantai, tapi buat pup. Si Bontot pun udah siap-siap mau pup tuh. Pasir ini nyaman buat pup, langsung menggumpal dan gak berbau. Setelah semua keperluan beres, majikan siap pergi. Wah, ternyata keluarga Bontot banyak bingit ya. Gak kebayang seberantakan apa nanti pas pulang. Ini si Pepeo, ponakan Bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan Hap mau dimakan. Pepeo minum cucu. Mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Si Pepeo kena omel majikan. Gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeo pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeo diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk. Kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman Bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si Bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeo ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, Bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Ini keponakan si Bontot, namanya Pepeo. Dia lagi main ke rumah, tapi nggak mau diem. Suka lari-larian dan gigitin barang-barang. Karena capek habis lari-lari, majikan beliin Pepeo kasur biar bisa bobo ciang. Salah, yang gede punya majikan. Punya Pepeo yang kecil. Si Bontot ngambek ponakannya dibeliin kasur. Dia acak-acak tisu. Dikasih makan pun dia nolak. Ya udah, majikan nunjukin video betina joget-joget biar seneng. Akhirnya Bontot nggak ngambek lagi dan mau makan. Ini si Pepeo, kucing imut kesayangan kita semua. Saking gemesnya, majikan sampai pakein baju lebah dan nggak berhenti cium-cium. Mentang-mentang mungil, si Pepeo suka nyumput di plastik ciki. Kadang Pepeo dijadiin kebab gulung dan mau dimakan. Kadang juga Pepeo dibungkus di kotak hadiah. Siapa yang mau? Subscribe yang suka Pepeo. Ini si Pepeo, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeo juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeo pun diomelin. Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si Bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin, Pepeo anteng dan nurut. Tapi kemudian dia kentut. Setelah disabunin, Pepeo dibilasin, lalu dikeringin pakai hair dryer. Tapi udah selesai dimandiin, si Pepeo malah pup. Pepeo lagi baca buku nih, gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeo bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeo fokus baca lagi, tapi Pepeo udah ngantuk berat. Alhasil Pepeo tantrum gak mau baca lagi. Karena Pepeo udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeo. Kira-kira habis nggak tuh, Pepeo? Si Pepeo usil banget nih. Tisu diberantakin, pohon dirontokin. Abis itu ngumpet di kolong kasur, malah pup. Majikan pun usilin balik. Pepeo dipancing masuk ke tabung. Terus nggak bisa keluar, Pepeo kebingungan. Habis itu dikasih ikan. Tapi pas dimakan, ikannya bergerak. Pepeo pun kaget. Ternyata ikannya bohongan, nggak bisa dimakan. Setelah itu, Pepeo dimandiin. Tapi pas keringin rambut, malah dibikin jadi rambut mangkok. Biasanya selalu Bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya Bontot.